Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Immanuel Haganta Purba dengan NIM F1E222001 dari program studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah jejak Bukit Ciguntang, sejarah dan legenda Palembang. Asal-usul nama Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi adalah pada saat penguasa Sriwijaya mendirikan sebuah wanua atau kota yang sekarang dikenal dengan Kota Palembang. Topografi Kota Palembang dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari anak sungai maupun rawa. Bahkan menurut data statistik pada tahun 1990, di Palembang masih terdapat 50% tanah yang tergenang oleh air atau rawa. Berkemungkinan karena kondisi topografi inilah nenek moyang orang Palembang menamakan kota ini sebagai Palembang dalam bahasa Melayu, yang bermakna pa atau pe sebagai suatu tempat atau keadaan, dan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membengkak karena lama terendam air menurut Kamus Bahasa Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Salah satu versi yang lain juga mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, yakni limbang, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain. Pemisahan dilakukan dengan bantuan alat berupa keranjang kecil untuk mengayak tanah berkandungan logam atau biji di aliran sungai. Pa adalah kata depan yang dipakai orang Jawa untuk menunjuk suatu tempat berlangsungnya usaha atau keadaan. Versi ini terkait erat dengan peran Palembang pada masa lalu sebagai tempat mencuci emas dan biji timah. Versi lain menghubungkan Palembang dengan kata lemba yang berarti tanah yang dihanyutkan air ke tepi. Kota ini dianggap sebagai salah satu pusat dari kerajaan Sriwijaya. Serangan Rajendra Chola dari kerajaan Chola pada tahun 1025 menyebabkan kota ini hanya menjadi pelabuhan sederhana yang tidak berarti lagi bagi para pedagang asing. Selanjutnya, berdasarkan kronik Tiongkok, nama Palinfong yang terdapat pada buku Chu Fanchi yang ditulis pada tahun 1178 oleh Chao Jukua dirujuk kepada Palembang. Berdasarkan kisah Kidung Pamacangah dan Babat Arya Tabanan disebutkan, seorang tokoh dari Kediri yang bernama Arya Damar sebagai Bupati Palembang turut serta menaklukkan Bali bersama dengan Gajah Mada Mahapati Majapahit pada tahun 1343. Pada awal abad ke-15, kota Palembang diduduki perompak Chen Shui yang berasal dari Tiongkok. Armada bajak laut Chen Shui kemudian ditumpas oleh Laksamana Cheng Ho pada tahun 1407. Kemudian sekitar tahun 1513, Tom Peirce, seorang apoteker Portugis, menyebutkan Palembang telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa, yang kemudian dirujuk kepada Kesultanan Demak, serta turut serta menyerang Malaka yang waktu itu telah dikuasai oleh Portugis. Palembang muncul sebagai kesultanan pada tahun 1659 dengan Sri Susuhunan Abdurrahman sebagai raja pertamanya. Namun pada tahun 1823, Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu Palembang dibagi menjadi dua karesidenan besar dan pemukiman di Palembang dibagi menjadi daerah Ilir dan Ulu. Pada zaman dahulu, daerah Sumatera Selatan dan sebagian provinsi Jambi berupa hutan belantara yang unik dan indah. Puluhan sungai besar dan kecil yang berasal dari Bukit Barisan, pegunungan sekitar Gunung Dempo, dan Danau Rano mengalir di wilayah tersebut. Maka wilayah itu dikenal dengan nama Batanghari 9. Sungai besar yang mengalir di wilayah itu diantaranya adalah Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Ogan,
Sungai Rawas, dan beberapa sungai yang bermuara di Sungai Musi. Ada dua sungai Musi yang bermuara di laut di daerah yang berdekatan, yaitu Sungai Musi yang melalui Palembang dan Sungai Musi Banyu Asin agak di sebelah utara. Karena banyak sungai besar, dataran rendah yang melingkar dari daerah Jambi, Sumatera Selatan, sampai Provinsi Lampung merupakan daerah yang banyak mempunyai danau kecil. Asal mula danau-danau kecil itu adalah rawa yang digenangi air laut saat pasang. Sedangkan kota Palembang yang dikenal sekarang menurut sejarah adalah sebuah pulau di Sungai Melayu. Pulau kecil itu berupa bukit yang diberi nama Bukit Seguntang Mahameru. Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Hal ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi yang diketemukan di Bukit Seguntang sebelah barat kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibu kota kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni tahun 683 Masehi atau tanggal 5 bulan Asyhada tahun 605 Saka. Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir kota Palembang. Keunikan tempat itu, selain hutan rimbanya yang lebat dan banyaknya danau-danau kecil dan aneka bunga yang tumbuh subur, sepanjang wilayah itu dihuni oleh seorang dewi bersama dayang-dayangnya. Dewi itu disebut Putri Kahyangan. Sebenarnya dia bernama Putri Ayu Sundari. Dewi dan dayang-dayangnya itu mendiami hutan rimba raya, lereng dan puncak Bukit Barisan, serta kepulauan yang sekarang dikenal dengan Malaysia. Mereka gemar datang ke daerah Batanghari 9 untuk bercengkrama dan mandi di danau, sungai yang jernih atau pantai yang luas, landai dan panjang. Karena banyaknya sungai yang bermuara ke laut, maka pada zaman itu para pelayar mudah masuk melalui sungai-sungai itu sampai ke dalam, bahkan sampai ke kaki pegunungan, yang ternyata daerah itu subur dan makmur. Maka terjadilah komunikasi antara para pedagang termasuk pedagang dari Cina dengan penduduk setempat. Daerah itu menjadi ramai oleh perdagangan antara penduduk setempat dengan pedagang. Akibatnya dewi-dewi dari Kahyangan merasa terganggu dan mencari tempat lain. Sementara itu, orang-orang banyak datang di sekitar Sungai Musi untuk membuat rumah di sana. Karena Sumatera Selatan merupakan dataran rendah yang berawa, maka penduduknya membuat rumah yang disebut dengan rakit. Saat itu Bukit Seguntang Mahameru menjadi pusat perhatian manusia karena tanahnya yang subur dan aneka bunga tumbuh di daerah tersebut. Sungai Melayu tempat Bukit Seguntang Mahameru berada juga menjadi terkenal. Oleh karena itu, orang yang telah bermukim di Sungai Melayu, terutama penduduk kota Palembang, sekarang menamakan diri sebagai penduduk Sungai Melayu, yang kemudian berubah menjadi penduduk Melayu. Menurut bahasa Melayu tua, kata Lembang berarti dataran rendah yang banyak digenangi air, kadang tenggelam, kadang kering. Jadi penduduk dataran tinggi yang hendak ke Palembang sering mengatakan akan ke Lembang. Begitu juga para pendatang yang masuk ke Sungai Musi mengatakan akan ke Lembang. Alkisah ketika Putri Ayu Sundari dan pengiringnya masih berada di Bukit Seguntang Mahameru, ada sebuah kapal yang mengalami kecelakaan di pantai Sumatera Selatan. 3 orang kakak beradik itu adalah putra Raja Iskandar Zulkarnain. Mereka selamat dari kecelakaan dan terdampar di Bukit Seguntang Mahameru. Mereka disambut Putri Ayu Sundari, putra tertua Raja Iskandar Zulkarnain. Sangsa Purba kemudian menikah dengan Putri Ayu Sundari, dan kedua saudaranya menikah dengan keluarga putri tersebut. Karena Bukit Seguntang Mahameru berdiam di Sungai Melayu, maka Sangsa Purba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu. Anak cucu mereka kemudian berkembang dan ikut kegiatan di daerah Lembang. Nama Lembang semakin terkenal. Kemudian ketika orang hendak ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang. Kata pa dalam bahasa Melayu tua menunjukkan daerah atau lokasi. Pertumbuhan ekonomi semakin ramai. Sungai Musi dan Sungai Musi Banyu Asin menjadi jalur perdagangan kuat
terkenal sampai ke negara lain. Nama Lembang pun berubah menjadi Palembang. Gelik melumban perahu bidang di sungai Musi, janganlah lupa melita loa. Baik, itu adalah sejarah dan legenda Bukit Siguntang yang ada di Palembang. Mohon maaf atas kesalahan yang ada di video karena yang benar hanyalah wanita. Terima kasih. Sembilan mengalir bermuara ke sungai Musi juga. Eloklah tungai serupa cinta menawan, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungai Musi kesungsang, naik ke pusing laju tersasar ke Kalidoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang, ngarep ke adik kalau begala jadi gini. Ay 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 zaman bercanda muda tapi sangonia. Ay 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 zaman nyari gini yang benar-benar tolong. Ay 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 zaman bercanda muda tapi sangonia. Ay 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 zaman nyari gini yang benar-benar